Hai, perkenalkan saya Sagita Dipaura Putri dengan NIM 2401104011067. Di sini saya akan mereview mengenai film My Annoying Brother yang di-remake dari film Korea. Ini versi Indonesia ya. Film ini dirilis tanggal 24 Oktober 2024 dan disutradarai oleh Dina Jasanti yang dibintangi oleh Vino J. Bastian sebagai Jaya dan Angga Yunanda sebagai Kemal. Film ini mengangkat tema kekeluargaan yang tentunya ada emosional dan dinamika yang kompleks. Cerita berfokus pada Kemal, seorang atlet judo nasional yang mengalami cedera serius saat bertanding. Kehidupannya sudah sulit semakin rumit ketika kakaknya Jaya, seorang mantan narapidana, kembali ke rumah dengan alasan ingin merawat Kemal. Namun niat Jaya sebenarnya adalah untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Kehadiran Jaya membawa konflik baru dalam hidup Kemal. Namun seiring waktu, hubungan mereka mulai berubah. Alur cerita dalam film ini mengalir dengan baik, menggabungkan drama dan komedi secara seimbang. Penonton diajak merasakan emosi yang naik turun, dari tawa karena tingkah laku Jaya yang konyol, hingga haru saat melihat perjuangan Kemal untuk bangkit dari keterpurukan. Film ini menyampaikan pesan moral yang kuat tentang pentingnya keluarga, pengampunan, dan semangat untuk tidak menyerah dalam menghadapi cobaan hidup. Kisah Kemal dan Jaya mengajarkan kita bahwa setiap orang bisa berubah menjadi lebih baik dan bahwa dukungan dari orang yang terdekat sangat berarti dalam proses tersebut. Akting Vino J. Bastian benar-benar patut diacungi jempol karena dia berhasil membawakan karakter Jaya dengan sangat natural. Mulai dari gaya pembicaraannya yang ceplos, mimik wajah yang sinis dan menyimpan empati, sampai emosi mendalam saat karakter ini mulai menunjukkan sisi lembutnya sebagai seorang kakak. Sementara Angga Yunanda juga tampil luar biasa sebagai Kemal. Dia mampu mengekspresikan kemarahan, frustasi, dan ketakutan sebagai seorang yang tiba-tiba harus kehilangan arah hidup, tapi juga menunjukkan kekuatan dan kerapuhan yang saling bertabrakan dalam diri seorang atlet yang biasa hidup mandiri. Chemistry antara kedua aktor ini sangat kuat. Kita bisa merasakan ketegangan, kehangatan, dan perubahan dinamika hubungan mereka sepanjang film dengan cara yang sangat manusiawi dan relate. Satu hal yang bikin film ini begitu kuat adalah bagaimana ia bisa mengaduk-aduk emosi kita sebagai penonton. Kita bisa ketawa, ngakak karena adegan-adegan absurd dan lucu dari interaksi Jaya dan Kemal. Tapi dalam hitungan menit kita juga bisa meneteskan air mata karena ada banyak momen haru yang terasa sangat jujur dan tulus. Film ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, orang-orang yang paling menyebalkan dalam hidup kita seringkali adalah orang-orang yang paling peduli, dan bahwa kasih sayang dalam keluarga tidak selalu hadir dalam bentuk pelukan atau kata-kata manis, tapi kadang justru hadir dalam bentuk sindiran, ejekan, atau kehadiran yang merasa terganggu. Jadi kalau kamu nyari film yang gak cuma menghibur tapi juga menyentuh hati, bikin kamu mikir sekaligus memberikan harapan tentang pentingnya keluarga, My Annoying Brother adalah salah satu pilihan terbaik yang bisa kamu tonton. Film ini berhasil menyampaikan pesan bahwa di balik segala kesalahan dan luka masa lalu, selalu ada kesempatan untuk memperbaiki, untuk saling menerima, dan untuk belajar mencintai satu sama lain, meskipun dengan cara yang berbeda. Dan itulah kenapa menurutku My Annoying Brother bukan hanya film tentang kakak beradik, tapi juga tentang perjalanan manusia untuk menjadi versi terbaik dari dirinya. Dengan bantuan orang yang mungkin tadinya kita benci, tapi sebenarnya sangat berarti. Aku bakal peragain part yang paling aku suka nih. Stay tune terus ya. Asisten saya. Asisten manajer. Lebih tepatnya asisten manajer atlet judo. Seperti bapak-bapak ketahui, adik saya yang tampan ini, Kemal Solihin, adalah seorang atlet judo kelas internasional. Tapi bukannya Mas Kemal ini Kan ada para games, Pak. Para games itu seperti olimpiade. tapi Di
dikhususkan oleh orang-orang yang bisa dibilang spesial. Jadi di Indonesia ada juga ya? Loh, Ada, Pak. Bahkan pertandingan ini bukan kelas kabupaten. Ini tingkat internasional. Antar Antar negara. Bahkan antar benua seperti seperti Eropa, Amerika, Asia, Antartika, Alaska. Bukan artis sembarangan. Jadi Kalau ada orang jahat di sekitar dia bisa tahu. Dan langsung Terima kasih guys sudah nonton review film dari aku dan sekaligus peran acting yang aku peragain tadi ya guys. See you.